Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang arwah Pina ini, kenapa bisa merasuk atau kenapa masih ada, kenapa bisa seperti itu kejadiannya. Sedangkan kan Pina ini udah mati istilahnya ya, udah meninggalkan dunia ini. Nah, ini bisa terjadi karena ruh di dalam diri manusia ini kan ada 7 yang kami temukan yang berdasarkan spiritual. Yang pertama ini ada ruh idopi, rohani, roh jasmani, roh hewani, roh robani, roh nabati, roh kudus atau roh kudsi gitu. Nah, ini bisa terjadi. Jadi ketika dicabut nyawa, itu yang akan keluar itu ruh kudus atau ruh kudsi yang ditiupkan ketika manusia ini berumur 4 bulan di dalam kandungan. Nah, ini agar kita paham ya dalam urusan ketauhidan, akidah ya, ilmu makrifat dalam keseharian kita ya, sehari-hari kita dengan memahami tentang sosok Pina ini ya. Dan berdasarkan dari requestan jemaah juga ingin memperdetail tentang Pina ini. Nah, terus si arwah tersebut ini bisa merasuk dan bisa mengetahui kejadian pada saat peristiwa itu terjadi. Karena ya, ruh di sini ya adalah kan ada 7 tadi itu ya, yaitu 7 itu bisa ruh nabatinya, bisa ruh idopinya ya. Atau begini, agar kita gampang untuk memahami ya, tidak susah. Ini maksudnya kan ruh ini, sebagian dari ruh ini yakni ada yang menjadi kulit, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi sumsum dan lain sebagainya. Dan pasti itu kan menyaksikan peristiwa karena emang yaitu dia si kulit dan pokoknya jasad ya, jasad aja istilahnya. Emang jasad itu kan yang terjadi, yang mengalami peristiwa, otomatis dia tahu kejadian yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Maka dia sebelum istilahnya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada istilahnya merasuk ya. Makanya ada istilah gentayangan atau apalah gitu istilahnya ya. Pina sebelum 7 hari ya boleh ya, dikarenakan belum 7 hari. Yang padahal walaupun sudah tahunan sekalipun, selama si ruh ini ya belum pulang, itu pasti masih ada di barzah ya, atau ya yang belum bisa istilahnya mulika jadi mulangka asal bisa dimulki di alam dunia ini. Makanya ada istilah kerasukan. Ini kan kejadian nyata. Ada banyak orang yang kerasukan dan orang yang merasuki atau ruh yang merasuki ini emang bisa persis seperti yang ia akui. Contoh seperti arwah Pina, ya bisa seperti Pina, bisa persis seperti Pina, sosoknya, gaya bicaranya ya, karena ruh dari jasad Pina atau ruh yang 6 tadi ya, selain daripada ruh kudsi tadi. Nah, itulah sahabat tilawah agar kita paham ini ya. Jadi tetap Allah yang menghendaki, tetap Allah yang menakdirkan ya, karena ya yang mengurus, yang menjadi Rob ya, yang istilahnya mengatur gitu. Ini ya ruh suci, ya ruh yang maha ya, itu Tuhan. Nah, itu Subhanahu wa taala. Jadi otomatis yang diciptakan Tuhan yaitu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita jangan melihat sosok kejadiannya, beritanya, tapi kita ingatkan kembali bahwa ini takdir Allah,
bahwa ini adalah kehendak Allah, agar ini menjadi sebuah ketauhidan dan tetap menjadi ilmu makrifat, agar akidah kita sehari-hari kita ini tetap terjaga, tetap beres, ya, jauh dari yang namanya istilahnya tersesat atau musyrik ya istilahnya. Nah itulah kejadian yang terjadi terhadap kerasukannya ya teman Pina itu ya, Linda kalau gak salah ya. Ini penting sekali ini. Ini bisa lebih penting dari yang sekarang lagi viral itu kan. Yang dipiralkan itu ini filmnya kan. Ya ini film apa? Pina sebelum 7 hari yang full movie itu ya. Nah ini sahabat tilawah semuanya. Intinya dari kejadian ini ternyata ada sebuah kejadian yang nyata bahwa ruh ini ada yang belum bisa pulang, ada yang pulang. Nah, untuk contoh yang belum bisa pulang ya ternyata yang masih ada di dunia ini dan bisa merasuki ya itu ya. Jadi yang merasuki ini adalah ruh-ruh yang sebagiannya lagi bukan ruh qudsi yang dicabut nyawa atau yang dimasukkan di jasad manusia ketika 4 bulan di alam rahim ibunya. Nah itu bukan ya, agar kita lebih paham. Ini tentang misteri arwah Pina ya, agar kita bisa memahami lebih dalam dan tidak terlepas dari jalur rel istilahnya ketauhidan kita ya, karena intinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan tentang Pina ini sahabatku. Bagaimana, bisa dipahami ya? Semoga ini menjadi sebuah wawasan dan pengetahuan ya istilahnya ya, ilmiah ya. Karena dalam ilmu makrifat atau ilmu hakikat ya, terutama dalam ilmu makrifat kita sehari-hari ya, kita ini tidak boleh melupakan Allah kan intinya. Dan kami menciptakan channel ini kan emang bertujuan seperti itu. Nah jadi apapun yang terjadi di setiap kegiatan kita sehari-hari, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian-kejadian yang ini bisa berupa ujian, cobaan maupun godaan. Nah kalau godaannya ini agar kita lupa kepada Allah ya, tentang hal-hal yang sedang viral ini ya. Contohnya yang sedang viral saat ini tentang Pina ya, yang wanita dari Cirebon ini ya, itu sahabatku. Nah maupun dari segi cobaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, terus menguji bagaimana nih, apakah kita akan lupa kepadanya dengan kejadian-kejadian atau takdir-takdir sehari-hari ini. Nah gitu sih intinya. Maka kita ini tidak akan lepas dari yang namanya takdir, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabatku. Ya kita harus terus di sini memantau ya dan konsentrasi dari apapun ya yang terjadi di setiap hari kita di dalam kegiatan kita sehari-hari ini, agar kita terus bisa ingat, bisa berzikir ya, makrifat kepada Allah ya, agar ilmu makrifat tingkat tinggi ini tetap terjaga. Elingan suci atau ingatan suci kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini walaupun ada kejadian ya, sosok atau arwah Pina ini ya, yang dengan peristiwa geng motor itu ya, katanya korban dari geng motor ini ya. Kalau urusan beritanya yang sebenarnya urusan dohir-dohirnya ya pasti sahabatku lebih tahu juga lah ya, karena sudah banyak sekali yang memberitakan. Semoga berkah, sehat selalu, salam tilawah semesta.